Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan amal kebaikan. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan, mari kita sampaikan kepada baginda kita semua, nabi kita semua, pemimpin kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan contoh kepada kita semua berbagai amal kebaikan yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia. Kaum muslimin yang berbahagia, kenyataan sejarah ini dengan pengamatan sekitaran kita ini telah menyimpulkan dengan sederhana bahwa ilmu bisa mengubah manusia menjadi lebih mulia. Banyak dalil dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Banyak juga dalil naqli yang menguatkan bahwa ilmu bisa mengubah manusia menjadi lebih mulia. Mari kita teliti satu persatu mengapa ilmu bisa mengubah manusia menjadi lebih mulia. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Allah berfirman lagi dalam Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayat Sadaqallahul Azim. Yang artinya, Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya keutamaan seorang yang berilmu dengan orang mukmin biasa lebih tinggi sebanyak 700 derajat. Mengapa lebih tinggi orang yang berilmu? Lihatlah para ulama. Para ulama adalah orang yang berilmu. Mereka lebih tinggi dibanding orang mukmin biasa karena ulama mempunyai banyak ilmu dan juga mempunyai akhlak yang mulia. Maka dari itu, kita sebagai orang mukmin biasa, hukumnya diwajibkan untuk mencari ilmu. Tapi tidak hanya ilmu saja, kita harus bisa mencari ilmu dan disertai dengan akhlaknya. Mencari ilmu itu tidak ada batasannya. Dikatakan dalam hadis, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari kita ayunan sampai kita masuk ke liang lahat. Maksud hadis tersebut adalah, carilah ilmu dari kita lahir sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Kalau kita masih ada umur, sempatkanlah waktu tersebut. Sempatkanlah untuk mencari ilmu. Jangan sampai disia-siakan. Karena kalau kita sudah masuk ke dalam kuburan, tidak dapat mencari ilmu lagi. Yang kedua, karena seorang yang berilmu senantiasa dijadikan rujukan. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, sesungguhnya bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui. Quran Surat An-Nahl ayat 23. Seseorang yang berilmu, suka atau tidak, pasti menjadi tempat orang untuk bertanya kepadanya ketika mendapatkan sebuah permasalahan. Dengan ilmu juga membuat manusia mulia tidak hanya di akhirat saja. Ketiga, ilmu adalah satu-satunya warisan para nabi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya para nabi pewaris ilmu. Nabi tidak mewariskan dirham, tidak pula dinar, melainkan sebuah ilmu agama. Maka barang siapa yang mengambil ilmu tersebut telah mengambil sebagian yang besar. Lihatlah para ulama telah mengambil sebagian besar warisan para nabi. Maka dari itu, derajat para ulama membumbung tinggi di akhirat nanti sejajaran dengan para syuhada. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama memberi syafaat di hari kiamat nanti ada 3. 1 para nabi, para syuhada, dan para ulama. Yang keempat, ilmu bisa membuat kita menjadi lebih mulia dan ditakuti oleh syaitan. Dengan ilmu kita ditakuti oleh syaitan. Dari Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang gemar ibadah sebagaimana bulan purnama dengan seluruh bintang di langit. Maksud hadis tersebut adalah ilmu lebih utama daripada orang yang gemar ibadah. Dengan ilmu beribadah pun bisa mengetahui rukun dan syaratnya, wudu pun mengetahui rukun dan syaratnya. Tapi orang yang beribadah belum tentu mempunyai ilmu. Bisa jadi orang yang beribadah tersebut hanya menginginkan sesuatu dari Allah, maka dari itu dia gemar beribadah, tapi tidak disertai dengan ilmunya. Maka dari itu, kita sebagai orang mukmin biasa diwajibkan hukumnya untuk mencari ilmu. Selagi masih ada umur yang panjang, carilah ilmu, jangan sampai disia-siakan.
Semoga Allah mempermudahkan kita untuk mencari ilmu dan dimanfaatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya Mutia Liatul Zulfa pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.